kita hari ini juga ditemani oleh tiga pembicara ya, pembahas dari surveinya untuk memberi tanggapan terhadap hasil survei yang sudah dikerjakan oleh teman-teman KSM Kampus TUI. Yang pertama ada Bang Indra Jaya, Ketua Tim Ahli Kementerian Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Bang Berli sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Lalu sudah hadir juga tapi sedang memarkir kendaraannya di bawah Bapak Taufik Baharudin, juga dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan dia juga seorang ahli di bidang soft skill. Berikut ada pemaparan umum dari Ketua KSM Kampus TUI tentang hasil survei. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Orsi Sakifa, Ketua KSM Kampus TUI 2015. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai hasil survei yang telah kami lakukan pada akhir bulan April hingga bulan Mei 2015 di Universitas Indonesia mengenai kinerja 6 bulan pemerintahan Jokowi. Jadi latar belakang kami melaksanakan survei ini adalah karena pemerintahan yang sudah berjalan selama kurang lebih 1 semester, dan sudah dilakukan juga beberapa kali hasil survei. Yang pertama yang saya kutip dari detik.com, 48,5% penduduk usia 17 tahun atau sudah menikah menyatakan tidak puas dengan kinerja Jokowi. Kemudian lingkaran survei Indonesia juga telah melaksanakan survei evaluasi, dan hasilnya sebesar 48,52% dengan responden kalangan menengah ke bawah tidak puas juga dengan kinerja Jokowi. Dan selain itu kami percaya bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau untuk dievaluasi, dan harapan kami kepada pemerintah besar, di mana pemerintah merupakan pembuat kebijakan. Nah, belum pernah diadakan survei dengan responden mahasiswa. Nah, kenapa sih harus mahasiswa? Dan pertama karena mahasiswa itu adalah rakyat yang jelas. Kami masuk ke Universitas Indonesia itu dengan jelas, harus dengan beberapa persyaratan, ada seleksi masuknya. Kemudian kami keluar juga jelas, harus mengerjakan skripsi, ujian, dan sebagainya. Kemudian mahasiswa Universitas Indonesia ini juga merupakan representasi dari Indonesia, yang mana mahasiswanya sendiri terdiri dari berasal dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian mahasiswa juga sebagai calon pemilih muda yang nantinya di masa yang akan datang dengan bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia, jumlah pemilih muda di Indonesia itu akan semakin besar. Jadi sangat penting sekali untuk mengetahui bagaimana sih kebijakan pemerintah. Dan kami juga mahasiswa UI adalah calon pemimpin bangsa yang nantinya akan menggantikan pemerintahan menggantikan pucuk-pucuk pemerintahan. Next. Nah, ini untuk metodologinya. Populasi untuk penelitian ini adalah mahasiswa S1 reguler yang berjumlah 24.714, dan dari hasil perhitungan kami, jumlah responden kami itu 1.036 orang yang diambil dari 7% di setiap fakultas dengan margin error sebesar lebih kurang 3% dan tingkat kepercayaan 95%. Teknik pengambilan samplingnya adalah stratified random sampling, dan pengumpulan datanya digunakan dengan instrumen kuesioner secara tatap muka dengan waktu pelaksanaan akhir April sampai Mei 2015. Ini adalah distribusi sampelnya dari 13 fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Sedangkan ini adalah persebaran angkatannya. Maksud saya yang ini persebaran fakultasnya dari 13 fakultas. Kemudian supaya seimbang kami mengambil 3 angkatan dari angkatan 2014, 2013, dan 2012. Mayoritas dari responden kami bersuku Jawa, sedangkan agamanya beragama Islam. Ini adalah hasil yang kami peroleh dari
survei yang telah kami lakukan akan dibagi dalam 4 poin. Yang pertama, kinerja pemerintahan Jokowi secara umum. Yang kedua, per bidang berdasarkan rumpun dan fakultas yang ada di Universitas Indonesia. Kemudian kinerja lembaga negara dan kinerja lembaga. Nah, berdasarkan jumlah responden kami 1036, mayoritas itu sukunya yang paling besar yang pertama itu adalah suku Jawa, kemudian yang kedua suku Sunda, dan yang ketiga adalah suku Minangkabau. Dan ini adalah penilaian kinerja Jokowi secara umum berdasarkan mayoritas suku yang ada di UI. Sedangkan ini adalah grafik penilaian kinerja pemerintah secara umum per bidang. Nah, bisa dilihat di kanan sendiri ini adalah IP-nya. Jadi dalam analisis hasil survei ini kami menggunakan analisis deskriptif, dan ini adalah hasil kami menggunakan skala Likert dengan skala 0 sampai 4, yang mana 0 itu sangat buruk, 1 itu buruk, 3 cukup, 2 itu cukup, 3 itu baik, dan 4 sangat baik. Kemudian dari hasil tersebut kami konversikan, kami rata dan menjadilah nilai IP. Nah, bisa dilihat di sini kalau nilai IP yang cukup tinggi per bidang untuk pemerintahan Jokowi ini adalah di bidang maritim dengan nilai IP 2,57, sedangkan untuk nilai IP terendah adalah bidang politik dengan IP 1,51. Dari hasil persen juga bisa dilihat bahwa di bidang politik persentase dengan nilai buruknya itu cukup tinggi, sebesar 39,7. Nah, sedangkan ini adalah grafik IP yang kami bandingkan dengan mahasiswa yang perumpun dan fakultas yang ada di UI. Seperti di bidang ekonomi, secara umum diperoleh dari 1036 responden diperoleh IP 1,7. Sedangkan menurut responden kami di Fakultas Ekonomi, hasil penilaian terhadap kinerja Jokowi di bidang ekonomi itu jika dirata hanya memperoleh IP 1,8. Di bidang kesehatan itu terdiri dari beberapa fakultas. Jadi di UI sendiri ada rumpun kesehatan yang terdiri dari Fakultas Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Keperawatan, dan Farmasi, dan diperoleh hasil seperti ini. Sedangkan di bidang hukum, hasil responden kami dari Fakultas Hukum diperoleh didata dan diperoleh nilai IP 1,74. Untuk bidang politik itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diperoleh IP sebesar 1,67, dan untuk di bidang pendidikan itu dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diperoleh hasil sedemikian. Sedangkan ini adalah grafik IP kinerja lembaga negara secara umum dari 1036 responden, dan bisa dilihat di atasnya ini adalah merupakan perolehan IP-nya. Untuk IP terendah diperoleh oleh lembaga Polri, sedangkan IP terendah kedua diperoleh oleh lembaga DPR. Sedangkan untuk IP tertinggi diperoleh oleh KPK. Dan inilah hasil dari keputusan responden kami. Sebanyak 74,5% menyatakan setuju untuk mengganti menteri yang kinerjanya tidak baik. Jadi sekitar 3/4 dari sampel yang kami ambil menyatakan setuju untuk melakukan reshuffle. Dan siapakah yang harus reshuffle? Jadi ini adalah rekapitulasi hasil IP dari menteri yang kami sajikan per bidang. Jadi ini menteri dari bidang perekonomian, namun ini kami tambahkan yang dari Menteri Sekretaris Negara, dan ini Menteri Bappenas, dan dari sini Menteri Perekonomian.
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang koordinatornya adalah Tuan, memperoleh IP ya. Sedangkan berikutnya adalah Menteri di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, diperoleh IP seperti ini. Dan yang terakhir adalah Menteri di bidang Maritim. Jika direkapitulasi, maka kami membuat semacam kategori. Jadi berikut adalah menteri yang kami kategorikan dengan hasil IP memuaskan di atas 2,5. Yang tertinggi adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Ibu Susi. Kemudian ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan berikutnya adalah Menteri Perhubungan. Sedangkan kategori kedua adalah Menteri Nyarisna Satkom dengan interval IP-nya 2,0 hingga 2,1. Yang pertama adalah Menteri BUMN, Menteri Pendidikan Daerah Tertinggal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga termasuk, kemudian Kominfo, Menpora, dan yang terakhir Menteri Hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah Menteri dengan nasib 1, yang paling rendah adalah Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan IP 1,79 dan Menko Polhukam dengan IP 1,98. Sedangkan ini adalah ranking dari nilai IP terendah hingga tertinggi. Demikian kesimpulan yang diperoleh bahwa mahasiswa Universitas Indonesia menilai kinerja pemerintahan Jokowi itu masih rendah, dengan jika diakumulasikan IP yang diperoleh adalah 1,92, di bawah 2, dan sedangkan untuk per bidangnya sendiri yang mendapatkan IP cukup baik itu di bidang pendidikan dengan IP 2,22, dan dengan IP yang di bawah 2 atau IP 1, itu di bidang politik. Untuk program pemerintahan yang sudah berjalan diakumulasikan IP yang diperoleh adalah 1,88. Dan untuk menteri sendiri, 2 menteri yang masuk dalam kategori memuaskan itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pendidikan Menengah dan Dasar. Untuk menteri yang mendapatkan IP Nasatkom itu dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Politik dan Pertahanan dan Keamanan. Mayoritas responden kami 74,5% setuju untuk melakukan reshuffle terhadap menteri yang kinerjanya dianggap tidak baik. Sedangkan untuk lembaga negara yang memperoleh IP Nasatkom itu dari Polri dan DPR, sedangkan yang memperoleh IP yang tertinggi diperoleh oleh KPK dan TNI. Sekian presentasi dari saya. Mungkin untuk closing statement-nya bisa dilihat bahwa sebenarnya kinerja Jokowi ini masih belum memuaskan, karena jika dirata IP-nya masih belum ada yang di atas 3, masih di bawah 3 semua. Dan kalau di kampus sendiri, kalau semuanya semester 1 IP-nya 1, itu kan berarti sudah garis merah dan perlu dilakukan perbaikan ke depannya. So, ya bisa terancam drop out. Harapan kami besar terhadap pemerintah, sehingga kami berharap melalui hasil survei ini bisa memberikan rujukan kepada jalannya pemerintah yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi kita bisa lihat secara umum tingkat kepuasan mahasiswa UI S1 khususnya S1 reguler terhadap kinerja Jokowi dengan kertasnya indeks prestasi
seleksi pejabat tinggi media di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kebetulan saya juga menjadi salah satu anggota pansel yang ibu menterinya paling populer, paling keras juga. Jadi saya mohon pertama-tama terima kasih ya buat kelompok studi mahasiswawi yang sudah melakukan survei menurut Dapil UI ya, menurut Dapil UI. Dapil yang juga melahirkan beberapa politisi ya, termasuk Puan sendiri. Puan ini politisi yang mewakili Dapil UI. Visit. Puan itu masuk UI tahun 91 sama dengan saya. Dia masuk sastra Jepang. Tapi mungkin karena di sastra itu nggak ada yang ganteng ya. Mungkin karena saya aja yang ganteng, jadi semester tahun berikutnya Puan pindah ke, kalau nggak salah, kesejahteraan sosial, kesos atau antropologi di UI. Jadi pindah kampus gitu. Ada beberapa politisi yang mungkin teman-teman wartawan juga ada tahu, yang sebetulnya memegang kendali pemerintahan sekarang, baik itu di eksekutif ataupun di legislatif. Ada Fadlizon misalnya, ada Fahri Hamzah, ada Mustafa Kamal, Zulkifli Mansa, ada Andi Wijayanto, ada Andre Nur Janiago, ada Puan Maharani, termasuk juga Yudi Krisnandi yang S3-nya itu di kampus UI. Perlu saya memberikan latar belakang sedikit kenapa banyak masalah sebetulnya yang terjadi sekarang yang kita lihat itu tidak terlepas dari beberapa hal. Pertama adalah pilihan struktural, pilihan kelembagaan yang diambil oleh Presiden, di mana ada beberapa kementerian yang berubah nomenklaturnya gitu, yang tidak lagi sama dengan masa pemerintahan Pak SBY dulu. Dan itu perubahan nomenklatur di kementerian-kementerian ini membawa dampak yang katakanlah yang kita rasakan juga sekarang. Ada kementerian yang digabungkan, ada kementerian yang dipisah, misalnya Mendiknas dibagi menjadi 2 sekarang, kemudian lingkungan hidup digabung dengan kehutanan misalnya. Jadi ada 13 kementerian yang baru perubahan di tingkat kelembagaan. Perubahan di tingkat kelembagaan membawa akibat pada perubahan di tingkat sumber daya manusia. Karena ada beberapa yang sampai hari ini yang belum terisi, jabatannya sudah ada, struktur organisasinya sudah ada, sudah ditetapkan, tetapi orang-orangnya, terutama pejabat-pejabat eselon 1 yang merupakan kuasa penganggaran itu belum sama sekali dipilih. Ada yang sudah dipilih tapi belum sama sekali ditetapkan oleh TPA ya, tim penilai akhir. Ada yang sudah ditetapkan tapi belum dilantik. Jadi itu kondisi yang terjadi di tubuh kabinet secara keseluruhan, sehingga mempengaruhi kinerja masing-masing menteri. Jadi ada menteri yang bisa langsung bekerja tanpa harus bertanya lagi, langsung punya mitra kerja dari DPR, misalnya Menpan itu langsung bisa bekerja, deputi-deputinya juga masih baru setahun, jadi langsung bisa bisa langsung ke DPR, menemui Komisi 2 sebagai mitra kerja dan langsung bisa melakukan sidak dan segala macam. Tapi ada menteri yang belum bisa seperti itu, termasuk Mbak Puan.
Mbak Puan, termasuk Puan Maharani, karena nama kementeriannya baru, dan kemudian pejabat-pejabatnya juga struktur kementeriannya juga harus ditetapkan, baru saja ditetapkan. Kemudian pejabatnya juga harus dicari, dan kemudian baru setelah ada pejabatnya, baru kemudian bisa melakukan menyerap anggaran, bisa menjalankan proyek-proyek yang sudah ditetapkan dalam APBN. Jadi kondisi seperti itu memunculkan ya anomali sebetulnya dari sisi survei. Dari sisi survei, karena mereka tidak dalam kondisi yang sama-sama prima ketika disurvei. Ada menteri-menteri juga yang memang tidak dalam kondisi untuk banyak melakukan katakanlah pembicaraan dengan publik. Saya baca di Prof. Jago di Twitter, ngamuk-ngamuk saya baca tentang isu yang berkembang di kabinet bahwa salah satu menteri yang juga disorot, dan kemudian termasuk Pak Amran, katanya Pak Amran Menteri Pertanian, dan saya baca akun Twitternya Andre Nob, dia bilang ini tidak benar, metode survei seperti ini tidak benar. Bagaimana bisa menilai seorang Amran pada saat ada serbuan berhimpun dan segala macam, dia ditugaskan untuk tidak sama sekali ada di Jakarta. Dia harus mengamankan stok beras di daerah-daerah pertanian. Dia harus masuk sawah, keluar sawah. Nah, lalu dalam kondisi seperti, dan dia berhasil menekan kenaikan harga beras. Justru di tengah keadaan harga beras yang bergolak. Nah, bagaimana bisa menteri yang seperti ini, yang memang ada di lapangan, memang ada di sawah, disurvei? Itulah. Itu pemikiran metodologis ya. Karena Andre Nob juga surveyor juga, saya juga surveyor. Artinya kalau kondisi seseorang itu memang tidak dalam posisi yang sama-sama di garis depan, ya artinya penilaian ini menjadi sangat tergantung pada persepsi masing-masing. Itu yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti dalam survei berikutnya, karena masih ada beberapa kementerian yang sebetulnya belum terisi ya. Deplu juga salah satu kementerian yang belum katakanlah belum direform, dan pejabat-pejabatnya juga belum diganti. Sebentar lagi mungkin Deplu menjadi salah satu tujuan teman-teman untuk diwawancara, karena Deplu diminta untuk melakukan reformasi di dalam tubuh birokrasinya, dan menyesuaikan dengan undang-undang baru, terutama undang ASN dan undang administrasi pemerintahan. Dan saya banyak berdialog juga dengan teman-teman di Deplu, alumni UI juga. Di sana mereka mengatakan bahwa memang nomenklatur mereka berbeda dengan menteri-menteri kementerian teknis. Bagaimana cara menilai kerja diplomat untuk menjelaskan soal Papua misalnya, dan bagaimana itu bisa dinilai lewat lakip, laporan kinerja, lewat anggaran. Apakah berapa kali mereka melobi, berapa kali duduk di kafe, berapa kali membuat kawan, berapa kali meredam katakanlah kritisisme dari sejumlah politisi terutama di beberapa negara di Eropa, di Amerika, dan kemudian Australia. Apakah itu bisa masuk ke dalam ukuran kinerja yang ditetapkan oleh undang-undang aparatur sipil negara? Dan nah selama ini kami diplomat, kami nggak urusan dengan itu. Kalau kami ditugaskan ke satu daerah, ya kami langsung datang aja. Kami nggak peduli. Dan apakah pembicaraan rahasia kami itu harus diketahui publik? Apakah itu menjadi konsumsi publik? Sebagaimana dengan kementerian-kementerian teknis, di mana ketika mereka katakanlah membuat sesuatu, membangun sesuatu, publik memang harus tahu biayanya berapa, yang buat siapa, apakah sesuai dengan macam-macam yang terkait dengan ilmu teknik sipil misalnya. Mereka mempertanyakan itu, bagaimana diplomasi
disamakan dengan sebuah gedung, sebuah jembatan. Jadi saya perlu juga sampaikan ini dengan adanya undang-undang aparatur sipil negara, undang-undang baru tahun baru 2004 masih ada di oven, dan undang-undang ini PP-nya belum selesai, belum ditandatangani oleh Presiden. PP-nya sudah selesai, dari Kemenpan juga itu pertama kali yang dilakukan sampai sudah selesai di Kemenpan, lalu dikirim ke Kementerian Kemenkumham untuk diberikan nomor untuk disesuaikan dengan pasal-pasal yang lain, masalah-masalah yang lain. Kemudian dari sana pergi ke Sesnek dan segala macam, masih dalam perjalanan itu. Sampai pada tingkat Presiden harus menandatangan menjadi sebuah peraturan pemerintah, dan sampai sekarang belum selesai. Itu yang munculkan gejolak juga di tubuh birokrasi di mana sekarang birokrasi tidak lagi, terutama eselon 1, eselon 2 itu tidak bisa ditunjuk langsung oleh menterinya. Nah ini bedanya juga. Kalau masa Pak SBY dan masa presiden sebelumnya, menteri masuk dia bisa tunjuk orang. Saya kalau jadi menteri, ya saya langsung bisa tunjuk orang, semua saya bisa tunjuk Berli, udah itu jadi deputi 1. Saya nanti tunjuk Kodari misalnya, Kodari lu dalam tol aja, gua bukan PNS, ya nggak apa-apa, bukan PNS nggak apa-apa, nanti gua kasih ininya, macam-macam bisa, karena berteman gitu kan, bisa. Dulu ada beberapa, sampai sekarang sebetulnya ada beberapa kementerian yang dikuasai dalam tanda kutip oleh kampus-kampus khusus. Dari lulusan universitas ini pasti dia menguasai kementerian ini. Lulusan dari fakultas ini dia bisa cari sarang-sarangnya itu di masing-masing kementerian. Kenapa? Karena ada sistem di mana pejabat tertinggi, pejabat di level deputi dan segala macam itu bisa memungut orang-orangnya dari mana saja, termasuk dari daerahnya sendiri. Ambil dari kampus, diambil dari daerah, diambil dari organisasi ormas misalnya. Kalau satu direktorat dibuat ketuanya dari HMI, ya ke bawahnya HMI. Kalau satu dirjen itu di atasnya GMI, ke bawahnya GMI. Di sana PBI, ke bawahnya PBI. Itu yang terjadi di dalam tubuh birokrasi kita sebelumnya, dan itu yang sekarang diubah. Nggak boleh lagi hal seperti itu lewat undang-undang aparatur sipil negara, di mana proses seleksi pejabatnya itu harus lewat seleksi terbuka, bisa melibatkan non-PNS, dan itu cuma 3 calon lolos diberikan kepada kepala daerah, pada menteri atau pada presiden. Jadi saya perlu sampaikan ini, kenapa kemudian kinerja pemerintahan melambat, kenapa kinerja ekonomi juga turun, kenapa penyerapan anggaran itu sama sekali yang kita lihat penyerapan anggaran sangat kurang, karena sebetulnya sedang terjadi proses semacam revolusi di dalam tubuh birokrasi. Ada banyak pejabat sekarang yang tidak mau untuk memegang anggaran karena statusnya baru sebagai PLT. Nah, mudah-mudahan, ya kenapa ini terjadi? Karena pilihan itu tadi, pilihan untuk mengubah struktur kementerian, pilihan pilihan politik dari presiden baru untuk menyesuaikan dengan nawacita, dengan poros maritim dan lain-lain. Lalu ada undang-undang yang sangat dasar yang sebetulnya yang muncul pada akhir pemerintahan sebelumnya, yaitu undang-undang aparatur sipil negara dan undang-undang administrasi pemerintahan. Nah, di mana dengan 2 undang-undang ini itu mengubah banyak hal di tubuh birokrasi itu. Nah, terkait dengan ini ya, dengan survei, saya mengaminkan aja, karena ini memang kamus mahasiswa ya, artinya mahasiswa memiliki pola pandang yang jauh lebih jernih, tidak nepotis. Kalau nepotis pasti puan dikasih angka tinggi, ya karena dia alumni UI. Jadi kalau ada nama saya di sini kan, kalau ada nama saya di sini pasti lebih tinggi lagi, karena saya
saya KS MUI gitu kan, gitu-gitulah, pastilah. Minimal nanti kuesionernya menjarahkan nanti oleh oleh interviewer dari anak KS, beli Bang Indraja, karena alumni. Tapi ini adalah penilaian yang menurut saya objektif dalam arti mahasiswa melihat persoalannya dengan baik. Dan ini warning akademis. Saya menganggap ini warning akademis. Artinya ini bukan warning politis dan ini adalah warning akademis yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dari sisi apapun saya lihat selamat kepada LSM yang sudah meluncurkan survei ini. Itu dulu. Dan saya mau izin karena kalau saya nggak datang nanti nggak ada Bu Susi juga nggak bisa kerja. Karena pejabat-pejabatnya harus diisi 14 eselon 1 harus segera diisi karena biar Bu Susi bisa bekerja dan bisa lebih bagus lagi surveinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktu pendek, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Saya nggak tahu kuesionernya kayak apa, itu satunya. Sebab hasil survei itu sangat ditentukan oleh kuesioner. Ada yang nakal itu kan diarahin dan sebagainya. Kuesioner begini, orang jawabnya begini. Yang pertama. Jadi saya nggak berani komentar. Yang kedua, ini kan survei persepsi ya. Persepsi itu kan bisa benar, bisa enggak. Hukum persepsi. Persepsi adalah keyakinan yang sesuatu yang dilihat oleh seseorang yang diyakininya sebagai fakta, kenyataan atau sesuatu yang benar. Sangat subjektif. Ya, ini sifat persepsi dulu nih. Orang lagi sebel sama orang nggak sebel, persepsinya mengenai sesuatu bisa berbeda. Di belakang persepsi itu ada keyakinan. Makanya kalau hati-hati, kalau orang sudah tidak suka kepada sesuatu, persepsinya mesti negatif. Jadi hati-hati. Saya ngomong dari sisi soft skill ya. Nah yang lain hukum persepsi adalah persepsi itu bukan buat dibantah. Saya nggak begitu, nggak misalkan orang yakin dia begitu, yang dilakukan apa? Si yang dipersepsikan itu harus merubah tindakan dan perilakunya agar keyakinan orang yang mempersepsikan dia begitu menjadi berubah. Ya ini kan dibantah dengan Menteri Bappenas bantah, nggak ada gunanya. Makin kencang dia ngebantah, makin kencang persepsi itu. Jadi yang sekarang kan banyak komentar beginian. Komentar maaf aja ya, kalau saya bilang komentar yang dasarnya nggak jelas. Pendekatan disiplin ilmunya apa? Pendekatan komentar feeling so good aja, namanya manusia. Jadi politisi komentarnya hanya pakai logika-logika yang belum tentu benar. Nah saya mengkoreksi ini, saya pakai pendekatan dari kajian yang saya pelajari dari secara ilmiahnya dan dari best practice karena saya praktisi, yaitu saya menggunakan pendekatan dari leadership. Itu ada hukumnya. Karena ada pakar yang bukan mengerti leadership. Wah saya kagum dengan leadershipnya Jokowi. Ukuran lu apa? Itu bukan bidang lu. Kagum nggak kagum mah soal pribadi, tapi benar nggak benar leadership orang ada ukuran. Nah saya mau bicara itu. Yang kedua, saya masuk dari teori administrasi. Jadi ada dasarnya. Kalau saya dibilang keliru, bantahlah pendekatan saya. Jadi ilmu yang bersangkutan, jangan dari segi hukum atau politik. Ketiga, saya menggunakan SQ based mind management. Oke.
ya, sebagai ukuran. Jadi saya mau berbicara mengomentari seperti the man on the street, sehingga saya harus mengatakan kalau Anda nggak semata-mata sah saja, tapi tolong bantah dengan disiplin ilmu pendekatan yang saya gunakan. Jangan pakai pendekatan hukum, nggak nyambung ya, jadi kayak sembung jadi nyambung ya. Nah, yang ditampilkan dari hasil survei adalah fenomena. Yang ditampilkan adalah dampak, akibat. Persepsi survei tidak pernah berbicara apa yang membuat itu terjadi. Nah, diskusi ini kan sebetulnya mengkaji apa yang terjadi. Nah, saya mau berbicara bukan apa yang terjadi, kenapa itu terjadi dengan pendekatan tadi, leadership dan lain sebagainya. Nah, kalau mau dibatasinya, kalau kita nggak tahu kenapa terjadi, solusinya pun kita nggak tahu. Saya nggak sependapat, saya mau Pak Indra betulan. Ada anomali, nggak ada anomali, saya bisa jelaskan. Nggak ada yang anomali. Saya pakai pendekatan ini. Kamu tambah lagi pakai pendekatan yang kebetulan saya di publik baru belajar ini namanya biopsychosocial DNA non biologis. Kenapa kelakuan bangsa itu begini? Seperti tadi beliau bilang, kalau ini begini, itu ada ilmunya, tidak anomali. Tapi jelas menggambarkan SQ orang itu jongkok. Dia menjadi tidak adil, tidak fair, tidak jujur. Itu antara lain ciri-cirinya orang yang sulit. Nah, yang penting lagi adalah apa sih pesan dari ini? Nah, pesan itu adalah yang saya sebut, kita mencoba mencari apa penyebabnya dan bagaimana solusinya. Itu kan sebetulnya itu. Lewat ini, reaksi dari orang atau instansi pimpinan yang dipersepsikan negatif itu, reaksi itu Anda bisa lihat kualitas SQ orangnya kayak apa. Orang yang mengatakan menyalahkan sesuatu terhadap persepsi negatif mengenai dirinya pada sesuatu tempat lain, itu gambaran dasar berpikirnya SQ-nya jongkok. Yang saya sebut mentalitas the black kambing. Gua begini habis dia begitu sih, gua begini habis dia begitu sih. Itu orang udah nggak cerdas, itu orang nggak jujur. Jadi contoh tadi Menteri Bappenas bilang, ya nggak jujur. Kejujuran nggak ada sekolahnya, tidak kaitan dengan jenjang akademis seseorang. Jenjang akademis itu di kecerdasan intelektual. SQ bukan di sana tempatnya. Jadi kalau ada menteri sebentar itu udah bukan saya. Suruh ketemu orang pun saya bisa buktikan, saya bisa tunjukkan bahwa dia SQ-nya jongkok. Nggak percaya, gua kasih kuis. Saya bisa bertanggung jawab, besok ngomong gua praktisi. Nah, sekarang saya coba dengan waktu pendek, saya coba bahas dari kajian leadership. Ya, leader itu adalah orang yang mampu membuat orang lain trust dan respect ke dia. Itu dulu. Itu yang pertama, hukum leadership. Hukum leadership yang kedua, dia mampu berkomunikasi dengan baik. Dia decisive dalam mengambil keputusan. Dia people. Suatu organisasi, institusi dengan berbagai macam skala adalah gambaran kualitas orang nomor satu atau leadershipnya. Jadi, kalau Anda memimpin RT Anda brengsek, itulah kualitas pimpinan RT-nya. Sampai ketika terpublik. Dari awal kan saya bilang dari kamarnya, Jokowi itu bukan leader, Anda jangan kaget. Saya sudah nggak kaget lagi. Kenapa? Leader itu selalu punya mimpi, punya visi. Visi yang sudah diyakininya, yang sudah menjadi bagian dari pola pikir yang berbeda. Dia akan punya drive. Visi itu belief keyakinan dia. Visinya apa? Atau strategic visionnya itu nawacita. Saya nggak memahami. Itu bukan mimpinya Jokowi disodorin ke orang. Leader itu tidak akan disodorin visi sama orang lain. Dia punya visi sendiri. Begitu disodorin ini, dia bukan leader. Jadi saya sepakat beliau disebut pesuruh partai. Ini memang kualitas kompetensi. Saya bisa buktikan. Ada kajian dari kotak ini bisa kelihatan dia bukan leader. Bahkan saya keliru sama tadi, dia bukan manajer, dia salesman. Jadi kalau beliau belusukan, ya belusukan. Udah gitu nggak tahu nowhere. Ya salesman kan begitu. Saya bukan jelek-jelekin orang ya, saya punya dasar ngomong seperti ini. Nah yang lain lagi, strategic vision, Anda deh. Karena memang bukan kompetensi dulu. Beliau itu orang yang personal approach-nya bagus, berpakaian segala macam. Tapi satu, honest enggak, sincere enggak. Dari mana kita tahu nilai-nilai orang itu?
pagi ngomong tempe, siang kedelai apa tetap tempe. Kalau pagi tempe, siang kedelai, ngomongnya nggak bisa dipegang. Kalau bahasa politik double standard, lupain. Orang itu nggak dikit. Saya mau basis SQ. Sekarang kan orang ngomong SQ kan orang melupakan aja. Jadi kalau saya suka atau tidak suka pada seseorang, itu urusan saya pribadi. Tetapi, apakah dia kompeten atau tidak kompeten, tidak boleh terganggu dengan suka atau tidak suka kita terhadap orang yang kita nilai. Makanya saya menggunakan dasar yang saya tadi sebutkan itu. Nah, saya sebut salah satu tanggung jawab leader, sehingga saya katakan kualitas organisasi adalah gambar kualitas orang. Kenapa? Leader lah yang akan menentukan siapa yang menjadi pembantunya, dia memilih. Boleh orang lain menyodorkan, tapi dia mengatakan yes or no. Keberanian bilang enggak, keberanian bilang iya. Kenapa? Karena leader itu orang yang punya belief yang kuat, punya nilai-nilai yang SQ base. Karena dia punya mimpi. Kalau nggak ada ya bukan leader yang bisa Jokowi. Saya sih ngajarin Jokowi lagi. Banyak lain memang dia cuma segitu mau dapat. Waduh, udah buat apa lagi? Kesian dari ini memang sama juga seseorang hanya mampu mengangkat beban 50 kg. Kita pilih dia itu pertanyaan besi. Dia nggak mampu dia jangan, kan dari awal gila dia tahu mampu cuma 50 kilo atau adu lari dia cuma bisa lari sekian kecepatannya di uyok nggak bisa, dia bukan sprinter atau dia bukan pelari maraton. Yang salah milih dia salah juga, udah tahu nggak punya kompetensi, iya juga nerima apa ada dishonesty di sini. Jadi saya baca ini saya punya dasar mau berdebat apapun boleh bawa kemari orang saya tapi jangan berdebat secara politik. Saya ada dasar kok ngomong. Saya belajar, saya punya kompetensi di leadership, di soft skill, di strategic vision. Saya pakai itu nggak baca. Saya bicara perilaku orang dari brainnya kayak apa. Misal saya ambil contoh, SBY itu bukan leader, don't expect too much. Jokowi bukan leader, JK leader bukan, dia entrepreneur. Anda bisa lihat presiden ngomong A, Wapres ngomong B. Oh, kalau leader itu, kalau saya leader siapa? Komandannya lo apa gua? Itu harus berani bilang begitu dengan cara yang bisa langsung keras dengan senyum tapi tegas. Nyimpang contoh aja. Ahok itu leader, tapi dia punya masalah dalam intrapersonal relationship. Hubungan baik dengan dirinya ada masalah. Itu yang terjadi program di otaknya. Makanya kalau ngomong kasar keras itu contoh aja. Nah ini komentar saya mengenai hasil survei ini. Terakhir saya ingin bilang yang harus diperhatikan juga adalah peran media dalam membangun persepsi begitu kuat. Salah satu media yang kuat di mainstream sekarang ini arahnya sudah bergeser, sudah mulai mengkritik Jokowi, sudah agak fit, sudah mulai fit. Dulu lagi pilpres, waduh ngeblok. Persepsi, ada dishonesty. Kenapa? Ada kepentingan. Kenapa orang udah tahu Jokowi begini? Kenapa masih tetap? Gue punya kepentingan dan kalau punya presiden kayak Jokowi, gue bisa enak, bisa ketak-katik. Ide saya bisa masuk, kira-kira gitu. Jadi kalau ada nanya, kenapa ada orang mempertahankan? Bukan karena ngerti kepentingan saya, bisnis kek, politik kek, dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira juga seperti disebutkan oleh Bang Indra Jaya Piliang ya bahwa ternyata terbukti banyak di sangat buruk, sangat baik. Jadi yang pendukung kemarin mungkin sangat baik, yang anti sangat buruk. Tapi lihat hasilnya rata-rata dicukup gitu. Jadi secara hasil saya kira ini bisa ditanggungjawabkan. Ya. Dan yang terlihat secara umum mungkin yang ngobrol dulu saya pengen isi komentarin. Next lagi. Lanjut. Jadi kan ya secara umum ya, jadi ini saya kira poin penting bahwa masih belum puas kan, bahwa 1,92 itu berarti ada harapan besar, antara harapannya terlalu tinggi atau kenyataan terlalu rendah, yang pasti gapnya besar. Karena ini kan memang survei persepsi, berarti 1,92 itu tidak puas oleh UI yang beragam, yang dari seluruh di pelosok Indonesia, yang juga di Indonesia dan juga adalah future of Indonesia menyatakan bahwa belum puas. Ya. Jadi dan walaupun untuk beberapa bidang ada yang sudah cukup baik ya, sudah
kalau di UI dulu 2,5 itu memuaskan, di atas 3 sangat memuaskan, di atas 3,5 cum laude. Gitu. Ya, jadi tetap belum ada yang sangat memuaskan, apalagi cum laude. Gitu. Jadi perlu mendesak urgent untuk segera diperbaiki, ya. Karena seperti dibilang ya kalau di mahasiswa kalau mulai 1 semester ya dikasih peringatan, surat peringatan dipanggil oleh counseling dan kemudian tapi kalau masih jelek juga ya terpaksa di DO gitu kan. Nah ini jadi karena kita sebagai rakyat semua ingin pemerintah yang bisa berjalan dengan lebih baik. Jadi apakah sisi mana yang bisa diperbaiki? Nah, kemudian ya saya sepertinya akan lebih kita lihat khusus untuk politik dan hukum memang ya masuk yang paling rendah kan gitu. Ya, Rasakom dan Tajam DO. Nah ini juga PR besar. Saya kira perannya nanti di pansel KPK ini apakah bisa menghasilkan komisioner KPK yang memang bisa menegakkan hukum, bisa memberantas korupsi. Karena pembangunan di Indonesia sangat banyak terpengaruh ataupun terhambat gara-gara korupsi. Jadi peran besar, jadi PR. Jadi kalau pansel ternyata menghasilkan ya calon-calon dan kemudian dipilih DPR yang tidak bagus, maka semasa depan kalau ada survei lagi pasti lebih anjlok lagi. Tapi ada kesempatan buat memperbaiki di bidang hukum ini kalau panselnya agak lumayan atau bahkan menghasilkan orang-orang yang bagus untuk bidang untuk KPK. Yang maritim ya sebagai salah satu yang bidang baru juga ternyata memberikan dianggap kinerja yang baik. Berarti memang ada kerinduan terhadap sikap yang berani terhadap asing, terhadap pencurian-pencurian ini ada kerinduan masyarakat yang sangat besar dan tercermin dari hasil survei di mahasiswa UI. Oke, lanjut. Saya kira yang ekonomi, yang multi bidang ekonomi saya kira, ya karena saya ya di bidang ekonomi mungkin paling lebih komentar bahwa memang saya lihat yang paling bawah itu justru Menko-nya, ya kan? Ini juga satu bukti, ya Menko-nya alumni UI, bekas ketua alumni UI, ya. Jadi buat mahasiswa bahwa survei ini tidak bias, ya. Bahwa memang kita melihat kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dari Menko, khususnya pada beberapa permasalahan ekonomi yang muncul kemarin ketika BBM, ketika rupiah sedang turun, itu juga tidak menunjukkan leadershipnya. Jadi ini mungkin PR yang sangat besar bagi Menko yang padahal beliau sudah berpengalaman sebagai menteri sebelumnya. Ini harusnya bisa jadi dirijen daripada para menteri bidang ekonomi, khususnya ketika tahun ini kuartal 1 2015 kita menghadapi pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dalam mungkin sejak krisis sampai mungkin 2009. Jadi ini sudah lampu merah gitu, untuk segera diperbaiki di bidang ekonomi. Dan kemudian yang kedua juga saya kira ini di Menteri BUMN saya kira ada kekecewaan daripada mahasiswa dalam hal ini terhadap ya demikian banyaknya ya relawan yang dengan kompetensi yang kurang cocok ya, yang menjadi komisaris di BUMN. Ini juga cerminan dan kemudian ya, dan belum terlihat ya misalnya sewaktu Pak Dahlan Iskan ya BUMN kita yang pupuk bahkan ekspansi sampai ke Vietnam. Nah ini di bawah Bu ini seperti apa belum clear dan langkah ke depannya, malah yang lebih muncul adalah tadi adalah komisaris-komisaris kan misalnya yang bagi-bagi jabatan. Nah ini PR besar ya, jadi mungkin tadi siapa tahu yang orang-orang masuk yang bukan bidangnya itu bisa cepat belajar, bisa berubah, tapi paling tidak survei ini menangkap kekecewaan itu. Dan kita juga khawatir karena BUMN adalah agen besar dalam ekonomi Indonesia, khususnya sekarang diberikan beban atau diberikan tanggung jawab buat memperbaiki infrastruktur kita. Jadi kalau alat ataupun pendorongnya ini keropos bahaya di dalamnya kan, jadi nggak mendorong yang 200 triliun ini yang sudah dialokasikan dari BBM, ya kita khawatir jangan sampai sia-sia gitu kan. Jadi ini PR besar karena mendapatkan banyak dana, diberikan peran besar APBN, cuman ya apakah bisa direalisasikan untuk tahun ini dengan kondisi yang seperti itu. Itu saya kira yang paling penting dalam bidang ekonomi ini. Kemudian yang paling tinggi juga menarik ternyata Menteri Koperasi dan UKM, ternyata paling tinggi skornya yang beliau dari Bali kan, mungkin ya dari mantan wali kota sepertinya juga cukup dapat percaya daripada masyarakat. Ya ingat bahwa
mahasiswa Bali di UI sedikit, jadi bukan karena kedaerahan, jadi pasti sedikit kan secara jumlah. Jadi mereka melihat ada kinerja beliau yang cukup menonjol sehingga mendapat nilai yang juga tinggi. Coba slide itu saya paling ya, baik. Ya mungkin ya Bu Puan juga ya selain kondisinya juga perlu ya, menunjukkan, karena di dalam kabinet kan juga banyak para mantan ataupun dana biru menteri kan. Ada Pak Menteri Agama yang anaknya menteri, ada Pak Menteri Keuangan yang anaknya yang bapaknya dulu juga menteri, tapi justru dapat nilai yang cukup baik gitu. Jadi bukan darah birunya, tapi lebih pada kinerjanya gitu. Jadi ya harus ada bisa menunjukkan yang lebih baik atau lebih yang lebih strategis dalam meningkatkan kualitas manusia, di mana kita pendidikan kita justru menunjukkan beberapa challenge yang cukup besar. Justru Pak Anies Baswedan ya justru mendapatkan nilai paling tinggi dalam bidang ini. Oke lanjut, saya kira mungkin ini perlu tahu yang tadi kita sudah bahas, memang masih perlu kita jelas kan Pak Tejo ini. Saya kira sakit itu terasa sampai di anak UI, sampai betul-betul plus juga dalam bidang politik dan hukum juga disebutkan mendapat nilai yang rendah tadi kan. Jadi ini juga suatu ingatan keras saya kira buat Pak Tejo. Oke lanjut. Nah ini mungkin mungkin ini saya yang terakhir bahwa memang ketika saya melakukan studi bahwa ternyata potensi perikanan di Indonesia itu bisa ditingkatkan 10 kali lipat. Jadi saya sudah melakukan studi dan ternyata Bu Susi ya, sudah berusaha keras untuk meningkatkannya dengan menjaga teritorial dan dengan musim kapal asing dan lain, ternyata ini sangat diapresiasi. Jadi saya kira ini dorongan supaya terus berprestasi dan sehingga bisa menembus nilai 3, bahkan cukup bisa cover di masa-masa depan. Jadi setelah diganti dirjennya oleh Bang Indah Jaya Pilihan tadi. Itu sih saya kira, jadi bahwa ini sangat diperlukan. Kita dulu ada UKP 4, sekarang ada deputi evaluasi di di kantor presidenan. Ya ini harus jadi bahan masukan penting. Yang penting mana yang memang perlu ditingkatkan kinerjanya. Ya yang tapi memberatkan plus tentunya ya direksi ataupun arahan yang tegas dari presiden mau kemana gitu kan. Jadi kalau memang ya katakanlah waktu belajar 6 bulan ini sudah lewat waktunya, sekarang sudah waktu to get into action. Ya APBN sudah turun, ya kan. Jadi monitoring evaluation sangat baik, sangat penting sehingga pada akhir tahun bisa memberikan dampak masyarakat plus pertumbuhan ekonomi yang juga baik. Jadi saya kira seperti itu tanggapan dari saya. Mungkin ciri-ciri leader yang cerdas, smart leader itu SQ base, basis kejujuran segala macam. Kalau dia menghadapi situasi yang atau sasarannya belum tercapai segala macam, dia sudah mengatakan ini salah saya. Yang orang yang leader yang SQ-nya jongkok selalu mencari kambing hitam, soalnya, masalahnya dan lain sebagainya. Itu yang satunya. Tadi maaf ya, saya kan saya sudah bilang soalnya kan baru ini ada nomenklatur. Setiap putusan dalam organisasi, kalau Anda mau merombak organisasi, Anda harus ngerti konsekuensinya apa, sejauh mana kendala tantangan bisa, bukan merombak-merombakannya. Saya jadi birokrat kecil di UI tahun 70-an. Di swasta urusan yang kira-kira mirip 3 bulan saya benahin selesai. Sebulan setengah 3 bulan kan. Di UI saya butuh 9 bulan. Kan di birokrasi kan geraknya kecepatannya harus sama. Saya lari 60 kilo, yang satu lari 40, berhenti saya. Aturannya banyak, ini contoh. Jadi kalau masuk ke birokrasi harus jelas. Nah ini yang kedua, kenapa saya bilang tadi kualitas leader orang nomor 1 tercermin dari kualitas organisasinya, karena dia memilih kok. Loh, tapi kan dia dipaksa, loh kok mau dipaksa? Leader tidak pernah bisa dipaksa. Hanya orang lemahnya. Seseorang bisa dipaksa oleh orang lain, kalau orang lain melihat, berpikir ya, dia bisa dipaksa. Kalau orang lain lihat dia tidak bisa dipaksa, dia tidak akan dipaksa. Coba pikirnya begitu.
Kenapa orang gebukin kita? Karena kita bisa digebukin. Kenapa kita? Karena kita lemah. Jadi jangan nyalain orang lah, benahin diri kita. Itu berpikirnya harus seperti itu. Ini kan kejadian enggak? Nomenklatur karena ya Anda kan tahu, jangan rubah-rubah dong. Kalau rubah-rubah silakan. Nah ini penyakit di masyarakat. Saya nggak tahu siapa awal mulanya yang mengatakan kinerja 100 hari. Ini orang belajar organisasi nggak ya? Nggak tahu siapa yang mulai ngomong 100 hari. Ngukur apa 100 hari? Kalau udah 6 bulan, 6 bulan apa yang diukur? Direction, arahnya. Kalau acuannya nawacita dibagi di setiap kementerian, arahnya sudah di jalan yang benar enggak? Ini kan nggak pernah dijadiin. Satu leader itu mampu membangun yang namanya share vision, membagi mimpi dia menjadi mimpi bersama, visi dia. Nah ini gimana Jokowi? Lawan nawacita bukan mimpinya dia. Bagaimana dia share? Dia juga nggak menjadi keyakinan dia, hanya baru di tatanan otak rasional, di IQ. Belum masuk ke belief, belum masuk ke rasa. Kalau itu mimpi dia, dia akan terganggu. Yang sudah jadi mimpi dia jadi bagian program berpola pikir apa? Kartu, apa-apa keluar kartu, itulah program dia, itulah mimpi dia. Kartu sehat, kartu ini, kartu bingung, itu memang sudah jadi visi dia. Dia orang operasional, dia bisa operasional. Habisin kartu, tahu aja lah. Berpikir linear, mikir nggak kalau dia begini konsekuensinya apa? Nggak mikir, nggak nyampe ininya. Saya bukan ngejelekin, memang itu kapasitasnya, jangan dimarahin. Nggak ada guna, marahin nggak akan berubah, orang cuma kapasitas itu kok dimarahin. Jadi menurut saya, ya kalau mau benahin menteri-menterinya, yang angkat siapa? Yang tanggung jawab yang angkatnya dulu. Ya makanya saya nggak sebut. Ada menteri, ya dia. Menko pernah jadi ketua INUI aja nggak becus. Saya nggak sebut namanya, cari. Ya jadi Menko. Zaman dulu jadi nggak bisa kerja apa-apa. Tapi ke politik bagi-bagi mah bagi-bagi, jangan mengorbankan kepentingan bangsa, jangan mengorbankan visi dia sebagai leader. Ada range of tolerance, leader akan keras. Leader nggak pernah takut dari persepsi yang jelek. Dia akan bilang, oke, Anda sekarang bilang saya jelek, tapi Anda akan terima kasih pada waktu sampai menuju besar. That's leader, keberanian ngambil risiko. Itu leader. Nah, yang lain lagi penyakit di masyarakat apa? Kita mau pemimpin yang muda. Ini orang nanti organisasi enggak? Enggak ada, harus muda, harus laki, harus perempuan, enggak ada. Ukurannya apa? Dia kompeten enggak untuk tugas peran tanggung jawab dia? Kita ingin generasi muda. Ini omongan orang dengan distrik itu enggak ngerti. Emang generasi muda jangan bagus dari generasi tua, atau sebenarnya tua mesti brengsek? Tergantung kompetensi orang. Kompetensi bukan hard skill aja, soft skill. Ini kan the man of the street yang waduh. Ini ramai, Ansal KPK, wah kalau perempuan masih bagus. Mudah-mudahan, saya bilang perempuan jelek, jangan pakai ukuran itulah ya. Ada ukurannya tuh, mau merekrut orang, ukurannya apa, siapa yang pantas. Dia mesti ngerti aspek-aspek hard, aspek-aspek soft. Dia mesti ngerti apa yang harus dilakukan orang itu, sehingga orang yang dipilih harus ngerti, itu yang dipilih, bukan pasar perempuan masih bagus. Saya bukan nanti, enggak, jangan pakai ukuran gender. Kalau sudah bicara staffing, jangan. Yang boleh ukuran gender itu kalau Anda nyari istri, nyari suami, itu gender. Atau nyari miss ini, itu gender. Kalau menempatkan orang suatu organisasi, ya pakai gender. Oh, tapi kan perempuan ada kelebihan di bidang apa? Cocok nggak dengan posisi dia? Itu termasuk bahan atau aspek yang dikaji. Jadi jangan, wah pokoknya take it for granted, mudah-mudahan. Itu kan pakai logika common sense saja yang dari dasar kajian ilmiah atau best practice-nya.